Jadi lihat tuh, siapa, followersnya berapa, komentar orang apa. Kalau di situ terdapat 1000 komentar dari konten yang dia naikin, tiap huruf dari 1000 komentar tersebut dibacanya. Karena hakikatnya yang menyebabkan riya, yang menyebabkan rusaknya keikhlasan ini 3. Riya, hasad, sum'ah, dan lain-lain yang begitu-begitu tuh. Yang menyebab rusaknya keikhlasan 3 hal. Awas. Dan ikhlas ini sesuatu yang sifatnya mendasar ya. Kita adalah orang-orang yang sangat fokus kepada nilai tauhid. Dan di antara penerapan nilai tauhid yang paling mendasar adalah mengikhlaskan seluruh agama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Bukan demi ridho makhluk, bukan demi keuntungan dan lain-lain, tapi hanya demi wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merusak keikhlasan ini 3 hal. Para salaf berkata, yang merusak keikhlasan itu ada 3 hal. Yang pertama, hubbul ladzatil hamd. Ketika seseorang begitu mencintai lezatnya pujian dan sanjungan manusia. Sensasi yang dirasakan di hati seseorang ketika mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Nah, dia sangat mencintai sensasi itu. Akhirnya dia sampaikanlah yang tidak seharusnya disampaikan. Dia diam dari hak yang harus disampaikan. Dia diam dari kebatilan yang harus diingkari. Demi mengejar itu. Ya? Itu 1. Karena begitu seseorang mencintai pujian dan sanjungan. Yang kedua, yang merusak keikhlasan ini adalah kutub satunya dari yang nomor pertama. Kutub satunya adalah kutub yang berlawanannya. Yaitu apa? Al-firar minadzam. Begitu takut fobi dari celaan makhluk. Khawatir banget. Sehingga fokusnya dan keresahannya adalah apa yang dikatakan dan dikomentari oleh makhluk tentangnya. Akhirnya diam dia dari hak yang harusnya ditegaskan, disampaikan. Diam dia dari kebatilan yang harusnya diingkari. Lebih lanjut lagi mungkin dia ikut mengatakan yang batil. Ini udah level ngaco nambah lagi tuh. Bukan hanya diam dari kebatilan yang harus diingkari, malah ikut mengatakan dan menyerukan yang batil. Lebih jauh lagi malah mungkin ikut ofensif kepada yang mengatakan yang hak. Itu berangkat dari rusaknya keikhlasan. Ya, itu yang merusak keikhlasan. Kutub pertama apa? Begitu cinta pujian. Kutub kedua, begitu takut celaan. Dan dua-duanya ini lidah makhluk. Begitu meresahkan komentar para makhluk. Iya gak? Rusak moodnya seharian. Kalau dia dapat di pagi hari, makhluk yang mengomentarinya dan mencela-celanya. Rusak tuh moodnya sehari. Moodnya bright seharian. Kalau dia dapat di pagi-pagi para makhluk memuji-mujinya dan menyanjung-nyanjungnya. Ya? Dan medsos ini sangat efektif untuk mewadahi hal itu. Jadi lihat tuh, siapa, followersnya berapa, komentar orang apa. Kalau di situ terdapat 1000 komentar dari konten yang dia naikin, tiap huruf dari 1000 komentar tersebut dibacanya. Karena keresahan intinya adalah bagaimana komentar para makhluk tentang apa yang dilakukannya, tentang apa yang diucapkannya. Itu yang menjadi keresahan intinya. Makin dia asah hal itu pada dirinya, makin dia pertajam dan dominankan hal itu pada dirinya dengan aktivitas medsosnya dan lain-lain. Oke? Hal yang ketiga yang merusak keikhlasan. At-tama' fi ma bi aidin nas. Tamaknya seseorang
pada kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain. Tama' fima bi'aidin nas. Tamaknya seseorang pada kenikmatan yang ada pada orang lain. Yani sebagian makhluk, sebagian hamba Allah, Allah bukakan dan limpahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hamba tersebut. Dia menginginkan kemaslahatan, keuntungan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Dari situ dakwahnya diedit sehingga sesuai dengan seleranya sehingga dia bisa mendapatkan maslahat itu. Tuh, itu. Tama' fima bi'aidin nas. Karena begitu dia mengharapkan maslahat-maslahat, keuntungan-keuntungan duniawi yang ada pada beberapa hamba Allah, akhirnya yang disampaikan hanyalah apa yang sesuai dengan selera hamba-hamba Allah yang memiliki kekayaan dan kelebihan kenikmatan yang ada padanya. Dia jauhi nilai-nilai yang kira-kira membuat orang-orang yang memiliki kenikmatan dan kekayaan ini akan pergi dan berpaling darinya. Dia jauhi nilai-nilai tersebut, nggak mau dia sampaikan. Tuh lihat. Akhirnya dakwahnya dan apa yang dilakukannya, sikapnya, ucapannya, bukan lagi lillahi ta'ala. 3 hal itu yang efektif merusak keikhlasan. Terutama buat orang-orang yang mulai naik panggung. Entah panggung tersebut panggung di dunia maya atau di dunia sektor real atau sektor gaib. Dunia maya ini kan sepupunya dunia gaib bro, kan gue bilang mulu begitu. Nah seorang yang bertauhid, dia menjauhi nilai-nilai demikian. Karena dia khawatir akan keikhlasannya. Dia juga nggak memberikan keresahan atau perhatian lebih kepada apa yang dikomentari oleh para manusia mungkin tentang apa yang diucapkan ya, tentang sikap yang diambilnya. Karena dia tahu kewajibannya adalah hikmatuhu yansyuruha, hikmah yang ada padanya dia sebarkan, yakni ilmu yang ada padanya dia sampaikan. Itu dah. Kalau diterima oleh orang, alhamdulillah. Ditolak oleh orang, ya alhamdulillah juga. At least I did my job. I did what I had to do. Aku lakukan apa yang harus aku lakukan. Taufik Allah berikan kepadaku.